Oke, baik, saya mulai. Saya dari kelompok 6 akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang supremum dan infimum. Di sini kami beranggotakan 2 anggota, yaitu saya sendiri, Ria Dujanah, dan teman saya, Kevira. Oke, langsung. Satu. Misalkan dia adalah himpunan bilangan real. 1. Bilangan real A disebut batas atas dari H jika T kurang dari sama dengan A untuk setiap T elemen H. Yang kedua, bilangan real B disebut batas bawah dari H jika T lebih besar sama dengan B untuk setiap T elemen H. Yang ketiga, himpunan H dikatakan terbatas ke atas atau mempunyai batas atas jika ada bilangan real C sedemikian sehingga T kurang dari sama dengan T untuk setiap T elemen H. Yang keempat, himpunan H dikatakan terbatas ke bawah atau mempunyai batas bawah jika ada bilangan real sedemikian sehingga T lebih besar dari sama dengan D untuk setiap T elemen H. Yang kelima, himpunan H dikatakan terbatas jika H terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Yang keenam, himpunan H dikatakan tidak terbatas jika H tidak terbatas ke atas atau tidak terbatas ke bawah. Oke, dari contoh di atas telah kita ketahui bahwa tidak semua himpunan merupakan himpunan yang terbatas. Contoh 3.1. 1. Jika A sama dengan dalam kurung kurawal X elemen N sedemikian sehingga X lebih besar dari 4, maka A merupakan himpunan yang terbatas ke bawah tetapi tidak terbatas ke atas. Contoh yang kedua, jika B sama dengan dalam kurung kurawal X elemen R sedemikian sehingga X kurang dari 7, maka B merupakan himpunan yang terbatas ke atas tetapi tidak terbatas ke bawah. Untuk yang ketiga, D sama dengan dalam kurung kurawal X elemen V nilai mutlak X lebih besar dari 5. Maka D merupakan himpunan yang tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah. Yang keempat, jika F sama dengan dalam kurung kurawal X elemen dari R sedemikian sehingga min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 13. Maka F merupakan himpunan yang terbatas. Untuk himpunan A di atas, bilangan 1, 2, Slide-nya belum 3. pindah, Mbak. Enggak, Pak. Ini masih babnya yang ini. Oh. Ya. Lanjut. 3, 1/4,5 merupakan batas bawah. Jadi, suatu himpunan terbatas ke bawah, maka ada lebih dari satu bilangan yang merupakan batas bawah. Demikian pula, jika suatu himpunan terbatas ke atas, maka ada lebih dari suatu bilangan yang merupakan batas atas. Di antara batas yang banyak dan di antara batas bawah yang banyak itu ada yang penting yang perlu diterima khusus karena sering diperlukan dalam pembuktian sifat-sifat. Misalkan H himpunan R dan H terbatas ke atas, bilangan real alfa disebut supremum dari H atau batas atas terkecil dari H. Apabila alfa merupakan batas atas dari H dan lebih kecil dari atau sama dengan setiap batas atas dari H. Yang kedua, misalkan H himpunan R dari H terbatas ke bawah, bilangan real beta disebut infimum dari H atau batas bawah terbesar dari H.
apabila beta merupakan batas bawah dari H dan lebih besar dari atau sama dengan setiap batas bawah dari H. Yang ketiga, misalkan K himpunan R dikatakan bahwa K mempunyai supremum apabila supremum dari K ada. Yang terakhir, misalkan L himpunan R dikatakan bahwa L mempunyai infimum apabila infimum dari L ada. Jadi supremum dari H dinyatakan juga dengan lambang sub H atau sub H. Sub dalam kurung H atau bak H atau bak dalam kurung H. Sedangkan infimum dari H dinyatakan juga dengan lambang inf H atau inf dalam kurung H. Atau BBB H atau BBB dalam kurung H. Contoh 3.3. Yang pertama, jika H sama dengan dalam kurung kurawal T elemen R sedemikian sehingga 3 kurang dari T kurang dari sama dengan 9, maka sub dalam kurung H sama dengan 9 dan inf H sama dengan 3. Dalam hal ini, 9 elemen H dan 3 bukan elemen dari H. Yang kedua, jika H sama dengan dalam kurung kurawal T elemen dari R sedemikian sehingga T kurang dari 9, maka sub H sama dengan 9 dan inf H tidak ada. Dalam hal ini, 9 bukan elemen dari H. Contoh yang ketiga, jika H sama dengan dalam kurung kurawal T elemen dari R sedemikian sehingga T lebih dari sama dengan 3, maka sub H dikatakan H tidak ada dan inf H sama dengan 3. Dalam hal ini, 3 elemen dari H. Yang keempat, jika A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 5, 7, dan 8, maka sub A sama dengan 8. Dan diketahui if inf A sama dengan 1. Dalam hal ini, 8 elemen dari A dan 1 elemen dari H. Jika S adalah himpunan dan jika supremum dari S ada, maka kita katakan juga bahwa himpunan S mempunyai supremum. Dari contoh di atas, dapat kita ketahui bahwa himpunan S mempunyai supremum. Mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, supremum dari S menjadi anggota dari himpunan S. Yang kedua, supremum dari S tidak menjadi anggota dari himpunan S. Karena suatu himpunan yang terbatas ke atas mempunyai banyak batas atas, dan himpunan yang terbatas ke bawah mempunyai banyak batas bawah, maka tidak mudah untuk membuktikan bahwa suatu bilangan merupakan supremum dari himpunan yang diketahui. Untuk memudahkan cara menunjukkan atau membuktikan adanya supremum atau infimum, marilah kita ikuti penalaran di bawah ini. Bisa dilihat di buku halaman 3.7. Misalkan, himpunan kosong tidak sama dengan K himpunan R, sedangkan bilangan real U mempunyai kedua sifat berikut. S1, T kurang dari sama dengan U untuk setiap T elemen K. S2, jika S elemen R dan S kurang dari U, maka T elemen dari K sedemikian sehingga S kurang dari T. Dari sifat S1 dan definisi 3.1, 1 dapat disimpulkan bahwa U merupakan batas atas dari K. Dari sifat S2 dapat disimpulkan bahwa tidak ada batas atas dari K yang lebih kecil daripada U. Jadi U itu merupakan supremum dari K. Sekarang misalkan himpunan kosong tidak sama dengan K himpunan R. Sedangkan U merupakan supremum dari K. Karena U sama dengan sub K, maka U merupakan juga batas dari K. Sehingga T kurang dari sama dengan U untuk setiap T elemen K. Demikian pula, untuk U sama dengan sub K, maka setiap bilangan yang lebih kecil daripada U tidak merupakan batas atas dari K.
Dengan kata lain, apabila S elemen dari R dan S kurang dari U, maka T elemen dari K sedemikian sehingga S kurang dari T. Kesimpulan di atas dapat dirumuskan sebagai lema. Lema 31. Misalkan, himpunan kosong tidak sama dengan K himpunan R. Bilangan real U merupakan supremum dari K jika dan hanya jika terdapat kedua sifat berikut ini. Yang pertama, tidak ada anggota dari K yang lebih besar daripada U. Yang kedua, jika S elemen dari R dan S kurang dari U, maka T elemen dari K sedemikian sehingga S kurang dari T. Berdasarkan definisi batas atas, ungkapan tidak ada anggota dari K yang lebih besar daripada U. Ekuivalen dengan ungkapan U merupakan batas atas dari K. Oleh karena itu, lema 3.1 di atas dapat juga dinyatakan dengan kalimat lain sebagai berikut, yaitu lema 32. Misalkan, himpunan kosong tidak sama dengan K himpunan R, sedangkan bilangan real U merupakan batas atas dari K. Bilangan U itu merupakan supremum dari K jika dan hanya jika untuk setiap bilangan positif delta ada T elemen dari K sedemikian sehingga U dikurangi delta kurang dari sama dengan T. Kurang dari T. Jadi, lema 31 ekuivalen atau setara dengan 5.2. Selanjutnya, aksioma 3.1 atau aksioma kelengkapan. Setiap himpunan bagian R yang terbatas ke atas dan tidak kosong pasti mempunyai supremum. Aksioma kelengkapan disebut juga sifat batas atas terkecil, sifat supremum, ataupun aksioma kontinum. Sekarang dimisalkan, himpunan kosong tidak sama dengan himpunan R dan H terbatas ke bawah. Karena H terbatas ke bawah, maka ada B elemen dari R sedemikian sehingga B kurang dari sama dengan X untuk setiap X elemen dari H. Berarti min X kurang dari sama dengan min B untuk setiap X elemen H. Misalkan K, dalam kurung kurawal, Y sedemikian sehingga Y sama dengan min X dan X elemen H. Maka K tidak sama dengan himpunan kosong. Dan Y kurang dari sama dengan min B. Untuk setiap Y elemen dari K. Berarti K merupakan himpunan bagian dari R terbatas ke atas dan tidak kosong. Menurut aksioma kelengkapan, K mempunyai supremum. Misal, dalam halaman 3.8. Misalkan A alfa sama dengan suka, maka L1 Y kurang dari sama dengan alfa untuk setiap Y elemen dari K. L2 jika S elemen dari R dan S kurang dari alfa, maka ada T elemen dari K sedemikian sehingga S kurang dari T. Jadi L1 X lebih dari sama dengan min alfa untuk setiap X elemen H. L2 jika S elemen R dan min S lebih dari min alfa, maka pada P elemen H. Misalnya P sama dengan min T. Sedemikian sehingga P kurang dari min S. Hal itu berarti bahwa min alfa merupakan infimum dari H. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Bila. Oke, Mbak Bila. Halo Mbak Bila.
Mbak Bila belum masuk ya? Bimbo kiri R. Sudah. Oke, Mbak Bila bisa melanjutkan yang sifat infimum. Sifat infimum. Setiap himpunan bagian dari R yang terbatas ke bawah dan tidak kosong pasti mempunyai infimum. Contoh 3.4. Misalkan H X elemen R X lebih besar dari 0 dan 1 dengan 1 lebih kecil dari 7. H tidak kosong. Apabila C sama dengan 3 plus D dengan D lebih besar lebih dari sama dengan 0 dan C kuadrat sama dengan 9 ditambah 6 dalam kurung 6 tambah D. D lebih besar dari 7. Hal ini berarti bahwa T kurang dari lebih besar dari 3 batas dari batas ke atas. Menurut siapa pada mempunyai supremum, misalkan alfa sama dengan maksimum dan minimum. Apabila H adalah himpunan dan ada alfa elemen H sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan alfa untuk setiap X adalah demikian contoh 3.5. Satu himpunan A sama dengan satu, 3, dan 6. Suaranya putus-putus ya? Iya, Pak. Tidak mempunyai anggota maksimum dan tidak mempunyai batas yang minim. 3. Himpunan
B. X elemen R himpunan kosong sama dengan H himpunan R dan H terbatas ke atas dengan alfa sub H, sedangkan C adalah sembarang bilangan positif. Misalkan T sama dengan kurung kurawal CX X elemen H, karena X kurang dari sama dengan A untuk setiap X elemen H, maka CX kurang dari sama dengan CA, C alpha, untuk setiap X elemen H. Hal ini berarti bahwa Y kurang dari sama dengan C alpha untuk setiap Y elemen T. Jadi, T terbatas ke atas dan bilangan C alpha merupakan salah satu batas dari T. Karena H tidak kosong, maka T juga tidak kosong. Karena T terbatas ke atas dan tidak kosong, maka T mempunyai supremum. Teorema 3.2. Apabila himpunan kosong tidak sama dengan H, himpunan R dan H terbatas ke atas, sedangkan K X elemen H untuk suatu bilangan positif C, maka sub K sama dengan C sub H. Keberadaan anggota minimum, misalkan himpunan kosong tidak sama dengan H, himpunan R, maka H terbatas ke bawah dengan 0 sebagai salah satu batas bawahnya. Menurut sifat infimum, H merupakan infimum. Misalkan beta sama dengan infimum H, maka ada T elemen H sedemikian rupa sehingga beta kurang dari sama dengan T. Teorema 3.3. Apabila himpunan kosong tidak sama dengan H, sifat bahwa apabila A dan B adalah anggota dari S dengan A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka merupakan juga anggota dari S. Ada beberapa macam interval. Untuk menyatakan interval, kita gunakan notasi-notasi sebagai berikut. 1, dengan kosong. 2, A dan B sama dengan X elemen R, A kurang dari X kurang dari B. 3, X elemen R sama dengan R. Contoh soal. 1. Benar atau salahkah berikut ini? A. 4 elemen 1,3. Di sini salah karena X elemen 1, 3 jika dan hanya jika 1 kurang dari X kurang dari 3. B. 5 elemen
Jika dan hanya jika X kurang dari 6. C. 2 elemen Terputus lagi suaranya. Mbak Arya mungkin bisa membantu. Iya, Pak. Saya ulangi lagi ya. Contoh soal yang pertama. Benar atau salahkah berikut ini? A. 4 elemen dalam kurung kurung terbuka 1,3. Yang B. 5 elemen kurung terbuka min hingga 6 kurung terbuka. C. 2 elemen kurung tertutup 2,7. D. 3 elemen selang terbuka 0,3. E. 6 elemen selang tertutup 1,6. Penyelesaiannya yang A. Yang A itu salah karena X elemen dari selang terbuka 1,3 jika dan hanya jika 1 kurang dari X, X kurang dari 3. Yang B terbukti benar karena X elemen dari selang terbuka min tak hingga 0,6 jika dan hanya jika X kurang dari 6. Yang C terbukti benar karena X elemen dari selang tertutup 2,7 jika dan hanya jika 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Yang D terbukti salah karena X elemen dari selang terbuka 0,3 jika dan hanya jika 0 kurang dari X, X kurang dari 3. Yang E terbukti benar karena X elemen dari selang tertutup 1,6 jika dan hanya jika 1 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 6. Untuk soal yang kedua, apabila himpunan kosong tidak sama dengan A, himpunan H, himpunan R, dan H terbatas ke atas, maka sub A kurang dari sama dengan sub H. Buktikan penyelesaiannya. Karena himpunan kosong tidak sama dengan A, himpunan H, himpunan R, dan H terbatas ke atas, maka A juga terbatas ke atas. Misalnya, A sama dengan sub A, maka A lebih dari sama dengan X setiap X elemen dari A. Alfa sama dengan sub H, maka alfa lebih dari sama dengan Y setiap Y elemen dari H. Karena A himpunan H, maka A lebih besar sama dengan X setiap X elemen dari A. Hal ini berarti alfa batas atas dari A karena A sama dengan sub A, maka alfa lebih besar dari A atau lebih besar sama dengan A atau sub H lebih besar sama dengan sub A. Oke, sekian materi dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Baik, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Saya, Mbak.
Iya, Saya siapa mau ya? bertanya. Siti Iya, Anissa. Oh iya, Mbak Nisa. Pertanyaannya, apa contoh penerapan supremum dan infimum dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sambil saya mencari jawaban yang pertanyaan ini. Ada pertanyaan lagi atau tidak, teman-teman? Ya, saya mau bertanya. Ya, Mbak Tia. Di teori 3.3 kan ada ini apabila himpunan kosong tidak sama dengan H. Yang teori berapa, Mbak Tia? Kurang jelas. Maaf, suaranya putus-putus. 3.3, Mbak. Gimana? Masih putus-putus, Mbak? Yang contoh 3.3 itu, Mbak Tia. Iya, itu loh. Apabila himpunan tidak sama dengan H, himpunan R, maka H mempunyai anggota terkecil. Itu tadi sinyalnya putus-putus, kurang jelas. Yang jika H sama dengan dalam kurung kurawal itu, bukan? Bukan, Mbak. Apabila himpunan kosong itu loh. Apabila, sebentar. Oh, yang teorema. Iya. Lah tadi kan sinyalnya putus-putus, kurang jelas. Bisa bisa diulang gitu, Mbak? Iya, dan itu maksudnya gimana? Jadi, teorema 3.3, apabila himpunan kosong tidak sama dengan H himpunan N, maka H mempunyai anggota terkecil. Jadi,
H-nya itu mempunyai anggota terkecil. Misalkan 1,1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5. Jadi anggota terkecilnya itu 1. Gitu Mbak Tiah. Gimana Mbak Tiah? Ya, ya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi. Gimana yang lain? Tadi sudah terjawab semua belum? Gimana Mbak Ria? Halo, bagaimana? Mbak Ria? Mbak Syafira? Mbak Ria ke-mute ya itu. Mbak di unmute.
Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini mana yang presentasi ini? Halo, tadi sudah dijawab semua pertanyaannya apa belum? Belum, Pak. Tadi yang pertanyaan dari Mbak Anissa belum dijawab. Gimana Mbak Ria? Halo Mbak Ria. Yang satunya Mbak siapa tadi nggak keluar ya? Mbak Bila ya, Mbak Syafira. Pertanyaan yang belum terjawab tadi apa? Yang aplikasi tadi? Iya, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi gini, untuk matematika itu, jadi ada dua kemungkinan ya. Ibarat kita belajar matematika itu ada dua kemungkinan. Ibarat lautan gitu ya. Kalau lautan itu ada yang kita belajarnya sangat luas ya. Jadi kita belajar materi itu sangat luas sampai ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Contohnya misalkan pemanfaatan matematika dalam menghitung jarak tempuh atau yang lainnya, atau aplikasi di pendidikan itu aplikasinya. Tapi kadang kala kalau yang kita belajarnya cukup luas, itu yang kita pelajari sedikit, tidak dalam. Nah, untuk yang analisis real ini, itu kita belajarnya sedikit. Kita mungkin hanya berkutat bilangan real, gitu ya. Dari kemarin kan kita belajar tentang bilangan real, dan juga nanti ada limit ya, limit inverse. Nah, itu kita cuma belajar itu, tapi cukup dalam. Jadi ibarat lautan kita itu cuma belajar tidak luas lautnya, tapi sangat dalam. Kita belajar sampai hukum-hukum yang ada di Unreal gitu ya. Jadi tidak semua yang akan kita pelajari di sini itu bisa langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Cuma nanti perlu ilmu lagi untuk mengaplikasikan itu, seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih. Gimana tadi Mbak siapa tadi yang tanya ya? Siti Anissa, Pak. Ya. Pemanfaatannya ya itu di kita belajar contoh-contoh soal di situ. Mbak Ria sudah bisa atau masih? Oh iya Pak, ini sudah. Oh iya. Kok menghilang tadi? Tadi saya tidak tahu kalau speakernya saya mute. Ada pertanyaan lagi?
Tidak, Pak. Baik, kalau nggak ada, silakan Mbak Ria diakhiri. Iya, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata ataupun jawaban yang kurang berkenan ataupun kurang meyakinkan. Saya mohon maaf dan teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.